Berjumpa lagi. Kali ini saya akan menyampaikan untuk bulan Ramadan biasanya HWS itu mengadakan training untuk anak-anak baru yang akan masuk ke HWS, karena regenerasi itu diperlukan atau dibutuhkan, ya, seperti itu. Tapi untuk tahun ini sementara kita tiadakan dulu karena mengingat yang saat ini nih masih numpuk nih, masih banyak yang ada di tim HWS. Jadi tahun ini kita memang mentiadakan karena kita untuk persiapan, insya Allah rencana kita target tahun 2025 ini kita lebih mantapkan lagi, karena itu adalah acara perak dari AWS 25 tahun, insya Allah AWS tahun 2025. Makanya kita mantapkan lagi, kita solidkan lagi, kita kotor lagi. Jadi untuk perekrutan anak baru, insya Allah nanti setelah tahun 2025 kita akan mulai lagi. Tapi di Ramadan ini biasanya untuk anak-anak yang masih baru itu kita adakan lagi penyuluhan, dalam artian peningkatan cara kerjanya mereka, dievaluasi apa saja yang perlu mereka tingkatkan, apa yang dihindari, apa yang harus terus ditingkatkan, itu nanti di saat bulan Ramadan ini. Terus kemudian di bulan Ramadan ini biasanya kita ada buka bersama dengan all tim HWS. Memang tim HWS itu tidak semuanya adalah ikut dengan Kak Anissa full di istilahnya setiap hari harus hadir, harus masuk sebagai pegawai tetap, enggak. Tapi walaupun mereka freelance di tempat HWS itu bedanya seperti itu. Kita tetap ada ikatan yang kita harus ada training, kita tetap ada WA group untuk menyatu, jadi kita nggak lepas. Jadi selesai event lepas, no. Di HWS itu kita bentuk suatu kekeluargaan, suatu keluarga. Jadi yang freelance itu tetap kita arahkan, tetap kita ambil terus. Jadi dalam artian kita briefing, kita dukung, kita buatin WA group dan tidak kita lepas. Cuman jika tidak ada event, mereka punya aktivitas pekerjaan sendiri. Di antaranya, nah, bulan Ramadan seperti ini, ada yang bekerja bantu orang tuanya di toko, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja online. Jadi di waktu AWS tidak ada event, baik itu di bulan Ramadan ataupun khususnya pada saat bulan Ramadan, mereka punya kesibukan sendiri. Tapi begitu ibunya, induknya AWS itu memanggil untuk ketemu, untuk silaturahmi, mereka akan kembali bersama dengan HWS. Jadi freelance-nya kita tidak kita lepas, freelance kita tetap kita bersamakan, tetap kita rangkul dalam wadah tim HWS sendiri. Jadi di HWS itu tidak selesai event terus kita lepas, enggak, tetap mereka adalah bagian dari HWS, karena mutu dari kerjanya seseorang itu nggak mungkin kerja hanya hitungan jam, tapi mereka di HWS itu harus dapat ilmunya, harus bekerja mengerti. Jadi pada saat bekerja betul-betul menjiwai dan mendalami bahwasanya WO itu seperti ini, yang ditugasi HWS itu seperti ini. Jadi tidak kita lepas, selalu kita kawal, selalu kita pantau, selalu kita kasih briefing, kita kasih masukan. Itu kegiatannya HWS, salah satunya mengisi di bulan Ramadan tidak ada event wedding. Karena HWS itu adalah WO yang bernafas muslim. Jadi sebetulnya di bulan Ramadan itu ada wedding, tapi kan non muslim. Nah, kita tidak menerima itu karena kita memang khusus WO yang muslim. Oke, ketemu lagi. Saat ini saya akan survei dengan klien untuk gedung, 2 gedung, 1 gedung Mulyadi, 1 gedung Aluria, yang mana rencananya acaranya setelah Lebaran Haji. Ketemu lagi ya. Tadi setelah ke Bumi Moro, melangkah kita beberapa kilometer ke gedung berikutnya, gedung Mulyadi. Nah, gedung Mulyadi sendiri itu sama, satu lokasi dengan Bumi Moro di Moro Kerembangan. Cuman bedanya kalau Mulyadi itu adalah gedung untuk instansi yang masih aktif. Jadi otomatis kita kalau mau pakai Mulyadi itu harus hari Sabtu dan Minggu. Karena kalau hari biasa mereka masih dipergunakan untuk acara seminar, training dari Angkatan Laut dan lain sebagainya. Termasuk ada acara mendadak rapat dan lain sebagainya dari pusat ataupun dari Surabaya sendiri. Nah, kalau udah terpakai seperti itu, biasanya kita nggak boleh pakai gedung itu. Makanya manajemennya membuat peraturan baru, boleh disewakan tapi dengan
waktu libur Sabtu Minggu. Kemudian bedanya kapasitasnya dia lebih kecil. Mungkin karena dia ada 2 gedung, untuk acara pengantin yang syar'i itu sangat pas banget. Jadi lokasi laki dan perempuan itu berdampingan gedungnya, tapi mereka ada hijab. Betul-betul tertutup oleh dinding, ditutup oleh scaffolding, seperti pembatas gitu, pintu sama tirai. Nah itu untuk acara etnis Arab ataupun acara syar'i banget itu terpakai. Jadi untuk akad nikah full laki bisa di ruangan Mertadinata, untuk yang perempuan bisa di Mulyadi. Dengan kapasitas dekornya mungkin agak sedikit, nggak terlalu panjang seperti Buimoro ya, bisa sekitar 10-12 meter lah. Jadi itu hitungan untuk kalau misalkan undangan yang kapasitas undangannya nggak terlalu banyak, itu seperti itu. Nah itu kita bisa pakai Mulyadi. Sama fasilitasnya, tanpa kursi, tanpa sound, tapi mereka menyediakan ada kursi di sana bisa sewa di sana, sound bisa sewa di sana, screen bisa sewa di sana. Tapi ada tambahan biaya genset, biaya kebersihan, itu kalau di Mulyadi. Dan uang sewanya mungkin lebih murah dibanding Buimoro, karena Mulyadi gedungnya kapasitas kecil dan ya tidak, mohon maaf, tidak semewah GSB. Tapi kalau untuk fungsinya, tapi kalau untuk penerangannya masih layak. Jadi masih bagus, masih layak dan masih bisa kita pergunakan untuk acara pesta wedding. Walaupun wedding itu sangat sederhana, tapi bisa dikatakan masih termasuk mewah. Ketemu lagi, kita lanjut ke gedung berikutnya, Al-Horia. Bye. Oke, sekarang kita ke gedung yang ketiga, Al-Horia ya. Nah, di Al-Horia ini acaranya karena dia juga menyangkut dengan sekolah, sama dengan Mulyadi. Nggak bisa kalau tidak hari Minggu atau Sabtu. Sabtu tuh kalau bisa Sabtu malam, kalau Sabtu pagi biasanya mereka agak menolak. Sama Minggu karena sekolah libur. Nah di sini biasanya Al-Horia itu ada 2 tempat. Satu yang di bawah ini musola, biasanya suka dipakai untuk akad nikah. Nah ini di musola ini difungsikan untuk laki-laki akad nikah. Kemudian kalau jumlah undangan maksimal 200. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 200, kita bisa pakai ini, halaman ini kita tutup dengan tenda. Dikondisikan dengan tenda sesuai dengan kebutuhan. HWS pernah garap undangan 500, kurang lebih tendanya mentok sampai ke ujung. Ini untuk khusus laki semua. Ditutup, di cover supaya hijabnya dapat. Nah untuk perempuan sendiri itu nggak lewat pintu tadi. Tapi kalau perempuan tuh bisa pintu sini, satunya. Nah dikondisikan, jadi satu gate sendiri untuk perempuan. Itu bisa lewat sini. Nah kemudian masuk ke lift. Ya masuk ke lift ini untuk yang ibu-ibu yang agak susah naiknya dengan tangga. Biasanya di sini terima tamu, souvenir itu bisa di sini. Kemudian undangannya bisa naik tangga, bisa langsung naik tangga. Nah sini. Untuk Al-Horia sendiri itu kapasitasnya kurang lebih 700. Dengan fasilitas kursi 600 sudah dapat free. Sound sudah free. AC is the best. Sampai kayak di Eskimo kita pakai jaket, kemudian soundnya bagus banget, lampu lightingnya keren, bisa di setel dari putih sampai warna ke putih, violet, gold, kuning itu bisa semua. Nah ini gate-nya, itu enter-nya, ini exit-nya, itu sana dapur. Ini bisa di sini. Posisinya udah pakai marmer semua full. Ini tertata kursinya sejumlah 600 dengan cover semua rapi. Itu panggung pelaminan, itu soundnya luar biasa. Ini kurang lebih sekitar 20 juta, murah banget. Kursi 600, ada sound, AC dingin, gedung baru, pakai marmer, fasilitas semua dapat. Tambah di bawah kurang lebih 2 juta. Sekali pakai guys. Untuk Mulyadi tadi 2 gedung bisa 15 juta, tapi belum termasuk kursi, belum sound, belum genset, belum kebersihan. Hitung balance sama, tinggal selera bersama dengan HWS. Kami beri bukti bukan janji. Yes.
Kuna betul kursi dia siap pada kursi plastik, tinggal seret kayak teror. Teror pada sisi Musabia. Yaitu teror tersebut tambah teror. AC jalan. Sound connect. Ambil tak mau begini. Ini muat 800 orang. Salah dulu 1000. Lampu tidak sedek. Bisa. Lampu AC ini kan satu. Kalau tidak mau kuning mau putih bisa, jadi ada aturan setelannya. Tapi enaknya ini kalau yang acaranya malam, lampunya itu hidup semua. kelihatan mewah. Oke sobat HWS, untuk hari ini di Ramadan tuh biasanya saya membatasin kalau bisa satu hari itu satu klien, maksimal mentok bisa 2 klien. Begitu juga ketemu vendor, satu vendor bisa mentok 2 vendor. Jadi intinya kalau untuk bulan puasa ini kita harus paling tidak 3/4 kita untuk menambah amal ibadah kita. Bukan berarti Kak Anissa soalin, bukan, justru karena Kak Anissa masih kurang ibadahnya. Mumpung masih pada saat bulan Ramadan ini semua pahala itu didobelkan. Mau ngaji double, mau sunnah double, mau sodako double. Jadi mumpung didobelkan, ini bulan diskon dari Allah, kesempatan ini. Bukan Kak Anissa soalin sekali lagi. Justru Kak Anissa masih kurang. Makanya Kak Anissa cari di situ sambil kerja sambil beribadah. Sepertiga untuk kerja, 3/4 untuk beribadah. Nah, kita ketemu lagi, insya Allah masih ada trik-trik yang lain. Trik memilih dekor, trik memilih catering, trik memilih souvenir yang murah dan manfaat. Trik membuat event yang sederhana tapi kelihatan mewah. Itu nanti akan dibahas semuanya pada saat santai di bulan Ramadan ini. Nanti juga ada di bulan Ramadan itu masih ada FM, final meeting dan lain sebagainya masih tetap ada. Bukber juga masih ada. Dan besok Kak Anissa masih ada mau ketemu klien lagi, mau survei lagi, terus bersama HWS ya. Jangan kemana-mana, 1 bulan kita penuhi, dapat ilmunya dari HWS. Kak Anissa insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang manfaat dan barokah. Jangan lupa nanti malam setelah tarawih kita dengarkan lebih mantap lagi supaya iman kita mantap lagi pada kita dengan Ustadz Muhammad Asghaf. Oke, salam selalu dengan HWS. Kami beri bukti bukan janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.